Coba kalian beri saya contoh yang paling gampang lah. Apa yang membedakan pendidikan Barat dan pendidikan Islam? Contohnya yang paling gampang lah. Tadi disebut kalau pendidikan Barat itu tidak mementingkan etika atau tidak berdasarkan etika. Justru Barat itu sangat manusiawi dan meletakkan humanisme itu sebagai falsafah pendidikan Barat. Artinya kalau kamu menyentuh, istilahnya menyentuh apa namanya itu, zubur orang Barat, ya, itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Itu masuk pelanggaran etika. Kamu bilang dasar kulit hitam, tadi saya sebut apa? Pelanggaran rasis. Jadi Barat itu salah kalau kita bilang tidak punya etika. Barat itu punya etika. Apa yang membedakan pendidikan Barat dan pendidikan Islam yang secara mendasar lah? Pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran apa? Apa? Keilmuan. Ilmuannya. Aristoteles. Imam Al-Ghazali. Iya. Pendidikan Islam mengadopsi pemikiran Aristoteles apa enggak? Masih menggunakan filosof seperti Aristoteles, filosof Yunani, Socrates, Plato, masih pakai nggak? Masih ya? Masih. Mereka masih didiskusikan pemikiran-pemikirannya dalam konsep pendidikan Islam. Karena nanti menjadi dasar daripada integrasi sains dan agama. Makanya saya tanya, apa bedanya pendidikan Barat dan pendidikan Islam? Gimana? Nyerah. Mahasiswa kok nyerah, berpikir. Kalian sebelum masuk sini itu saya buka YouTube saya, buka Google. Yang membedakan pendidikan Barat dan pendidikan Islam itu terletak pada apa? Terletak pada filsafat. Filsafat Barat itu disebut dengan filsafat tanpa nilai, ya, value free. Filsafat Islam itu value. Ini tanpa nilai, ini dengan nilai. Apa nilai filsafat pendidikan Islam? Wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu tidak akan melepaskan diri dari wahyu tadi. Sementara Barat free value, tanpa nilai.
Nilainya apa? Nilainya bukan pada wahyu, tapi nilainya kepada kemanusiaan, humanisme. Kan saya sebut di situ bedanya. Di situ bedanya pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki dasar nilai yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena pendidikan Islam didasarkan pada wahyu, pada agama, pada prophetic tradition, pada tradisi-tradisi Nabi, pada hadis, pada sunnah Nabi. Sehingga dasar inilah yang kemudian menjadi platform pendidikan Islam. Sementara Barat tidak menganggap itu sebagai dasar. Yang menjadi dasar pendidikan mereka adalah humanisme, atau disebut dengan kemanusiaan. Nah, pertanyaannya, apakah kemanusiaan, nilai kemanusiaan itu bertentangan dengan nilai wahyu? Tidak kan? Berarti walaupun Barat gitu ya, walaupun Barat tidak mendasarkan kepada wahyu, tapi mendasarkan pada nilai kemanusiaan atau humanisme tadi, ya kan? Apakah Barat disebut sebagai pendidikan tidak Islami karena tidak berdasar pada wahyu Al-Quran dan hadis? Oh, ini tidak berdasar Al-Quran dan hadis, ini hanya berdasar kemanusiaan. Nah, ini tidak Islami ini. Bisa jadi Islami, bisa tidak Islami. Yang sesuai dengan nilai keislaman ya Islami. Yang tidak sesuai dengan nilai keislaman ya non-Islami. Maka di pendidikan Barat itu tidak berbasis pada integrasi agama dan sains. Beda dengan Islam. Karena Islam mengakomodir, pendidikan Islam mengakomodir pengetahuan, ya kan? Karena Islam memandang pengetahuan itu adalah bagian dari perintah Allah, ya kan? Dalam Islam yang harus kita lakukan, belajar, kemudian mencari ilmu, meneliti, observasi, itu bagian dari perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa lagi itu? Apa lagi ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya sains itu merupakan produk akal, ya. Produk akal atau pengetahuan yang diinstruksikan oleh wahyu. Wahyu yang menginstruksikan. Apa instruksinya? Ya tadi itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wabtaghi fima atakallah. Oh, bukan. Ada lagi itu. Hadis man kharaja fi talabil ilm utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Nilai atau dasar pendidikan Islam itu adalah wahyu, adalah tradisi kenabian,
Sementara Barat hanya berdasar kepada kemanusiaan. Nah, karena itu adalah wahyu, gitu ya. Karena itu adalah wahyu, maka sifatnya adalah apa? Transenden, sakral, sakral, bukan buatan manusia. Ya, wahyu itu siapa? Wahyu itu apa? Apa? Yang diturunkan pada Nabi. Artinya Al-Quran itu bukan buatan manusia. Jadi itu bedanya. Pendidikan Islam menjadikan Al-Quran, hadis sebagai dasar pendidikan. Sementara Barat hanya menjadikan kemanusiaan atau nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pendidikan. Maka karena Islam itu, karena pendidikan Islam itu berdasar kepada wahyu, berdasar kepada Al-Quran dan hadis, ya, yang sakral, ya kan? Maka Islam tetap mengakomodir, gitu ya, mengintegrasikan semua proses-proses pendidikannya, ya kan, melalui sains dan agama. Jadi proses pendidikan itu tetap mengintegrasikan dua hal ini, ya kan? Maksudnya integrasi agama dan sains dalam konteks pendidikan Islam itu sebenarnya untuk apa didebatkan? Untuk apa diperdebatkan? Toh sains dan agama itu adalah satu kesatuan. Kenapa mesti harus diintegrasikan? Ilmu kedokteran, Pak. Bukankah kedokteran itu yang menemukan adalah tokoh Muslim Ibnu Sina, yang apa namanya, betul-betul menguasai ilmu kedokteran, yang menjadi dasar pemikiran ilmu kedokteran adalah Al-Quran. Adakah ilmu atau disiplin ilmu yang tidak berdasar kepada wahyu? Hah? Berdasar semua, ya. Matematika ada? Ada. Coba baca surat-surat, ayat-ayat tentang faraid itu. Ada juga tentang pembagian-pembagian itu. Jumlah ada dalam Al-Quran. Tentang bulan Allah yang 12. Semua ilmu berdasar pada wahyu. Loh, kok masih mau diintegrasikan, Pak, kalau semua ilmu datang itu dari Allah? Semua ilmu itu datang dari agama Islam, dari wahyu, dari Allah.
Semua ilmu datang dari yang esa, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian akan kembali kepada yang esa. Kodifikasi ilmu pengetahuan atau pembagian ilmu pengetahuan itu hanya untuk memudahkan. Oh, itu ilmu fisika namanya. Oh, itu ilmu kimia namanya. Itu matematika, itu karena ada bagian, ada tambahan, ada kurangan. Oh, itu faraid namanya, karena ada pembagian waris. Oh, itu ilmu munakahat namanya, karena bicara tentang pernikahan. Oh, ilmu virus itu virologi namanya. Apa itu ilmu virus itu? Itu bicara tentang virus. Tapi dasar dari semua itu kembali kepada yang satu, yang esa. Maksud saya, kenapa kemudian muncul istilah integrasi itu pada akhir-akhir abad-abad ke 18 ke 19 sampai ada pakar pendidikan Islam itu yang ngotot mengislamkan ilmu pengetahuan dengan istilah islamisasi sains atau islamisasi ilmu pengetahuan. Ada istilah islamisasi, mengislamkan ilmu pengetahuan, mengislamkan sains. Sampai sini ada pertanyaan?